Alhamdulillah wa syukru ala ni'maillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Atas limpahan berkah dan rahmat Allah, atas inayah hidayah dari Allah, sampai pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk sama-sama hadir menyimak beberapa penjelasan dari koperasi yang tadi panjang lebar dan sangat luar biasa. Semoga kehadiran Bapak-Bapak sekalian di sore hari ini menjadi satu amal soleh bagi kita dalam beraktivitas di dunia ini, dan insya Allah ini pun menjadi simpanan amal kita di yaumul akhir nanti. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Semua syafaat beliau menjadi wasilah antara kita Allah, baik di kehidupan dunia ini maupun di kehidupan yaumul akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anggota Jabar 2 dan Markas yang sampai saat ini masih belum menjadi anggota, ya saya menghimbau dan menyarankan mari kita sama-sama. Jadi saya juga selama ini karena saya ikut koperasi di Mubalik gitu ya. Jadi belum ini jadi kelihatannya ini bagus juga nih. Dari hari ini insya Allah saya akan daftar juga di Kabupu ini. Masya Allah, Jadi Bapak sekalian, jadi saya teringat sabda Rasulullah ya, bahwasanya Imam Mahdi As-Salam itu nanti di akhir zaman datang akan membagi-bagikan harta, tetapi orang menolaknya. Ya mungkin ya kalau mudah-mudahan ini hanya tafsir apa istilahnya asal saya dari saya aja gitu. Kemungkinan kita selama ini kan selalu bertanya apa sih peran Ahmadiyah untuk ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. Itu selalu klise ditanyakan, selalu ditanyakan. Nah, sekarang jemaat sudah menjawab dan menjebatani. Nah ini harusnya menjadi sesuatu kabar gembira bagi setiap orang Ahmadi. Karena tadi disebut oleh Pak Sadar bahwa koperasi itu memang ruhnya itu adalah keadilan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kesejahteraan bersama. Kalau konsep Islam, ini adalah ekonomi yang paling syar'i. Kenapa? Karena ini kalau bahasa fikihnya itu syirkoh atau syarikah gitu ya. Ini kemitraan. Jadi kalau di koperasi itu tidak akan ada yang ini semuanya sama karena ini dikelola secara kebersamaan. Kalau ruh Al-Qur'annya kan Al-Maidah ayat kedua itu ta'awanu al-birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi tolong menolong kalian dalam hal ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong dalam hal pelanggaran dan dosa. Mudah-mudahan koperasi yang dirintis oleh jemaat kita pada hari ini adalah jawaban yang selama ini selalu dipertanyakan, apa peran kita untuk mensejahterakan jembatan. Dan hari ini jembatan itu sudah dibentangkan, tinggal semua orang melalui jalan ini. Kalau memang ingin gitu ya. Selama ini kita belanja ke supermarket, ke mall, ke paling kecil lah, supermarket yang sangat merakyat sekarang sampai ditembus di desa-desa di seluruh Indonesia, Indomaret, Alfamart. Ya. Indah kalau suatu saat nanti ada minimarket Kubu, koperasi Bufo, kan gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi solusi bagi setiap anggota berbelanja daripada ke orang lain. Kenapa bukan kepada kita? Gambaran tadi Pak Ketum, jika 10.000 orang yang ikut, sekian dana yang akan terkumpul. Itu real. Itu bukan hisapan jempol, itu memang real. Kalau semua anggota menyambut antusias program ini, ya tadi apa yang selama ini kita cita-citakan, selama ini kita inginkan, selama ini kita selalu mengangan-angankan. Gitu. Dan saya teringat dengan kitabnya Hadrat Khalifatul Masih kedua, The New World Order itu, tatanan dunia baru. Kalau tidak salah, saya bisa menyimpulkan itu hanya lima bagian besar dari kitab itu. Yang terakhirnya itu adalah lembaga finance. Nah, hanya kadang-kadang di jemaat ini begini,
ketika ada urusan koperasi, berbondong-bondong minjem urusan banyak. Ya, ya. Kenapa? Karena memang tarbiyatnya kurang. Kenapa di Pakistan jalan sempurna, tarbiyatnya sukses. Ya sekarang mau balik, menggenjot tarbiyat. Saya pikir sudah hampir seabad lah jemaat. Sudah lebih dari cukup tarbiyatnya. Sekarang sudah saatnya kita menempuh ke lembaga yang kelima, finance. Setiap anggota jemaat ya dengan segala apa yang dimilikinya. Sekarang sudah kita beralih, orang-orang di sono sudah lama memikirkan itu dan sudah bekerja dan sudah ada hasilnya. Nah, tinggal kita hari ini memulai. Mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita sukseskan program ini untuk kita, oleh kita, dari kita, untuk oleh kita dan untuk kita. Mungkin itu ya moto kita itu, koperasi itu. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maksudnya orang jemaat, siapa lagi kalau bukan kita? Tidak mungkin koperasi ini akan besar dan sukses mengharapkan orang NU yang membesarkannya, kan tidak mungkin. Ya kita-kita inilah. Jadi kita jangan selalu hanya bisa ngeritik aja, jemaatnya gimana sih? Sementara jalan sudah dibentangkan, kitanya tidak ikut, bahkan pura-pura tenyaho gitu. Padahal jelas ini sosialisasinya sudah cukup gencar. Dan alhamdulillah kita sama-sama berdoa, sama-sama berpartisipasi untuk mensukseskan ini. Yakin saya, jika ini tadi kan gambarannya sudah dijelaskan oleh Pak Direktur 2 ya, Ketua kedua Pak Rudi. Ini sudah baru sini sudah kelihatan tanda-tandanya. Jika memang gitu harapannya untung, ternyata ada untung gitu. Kalau memang harapannya untung, ya tidak apa-apalah. Kalau memang mikirnya untung juga tidak bermasalah. Karena orang sholat juga kan ada tipe orang sholat itu. Ada tipe seorang olat seperti pedagang. Seorang pedagang setiap buka lapaknya pasti hanya untung yang dipikir, bukan rugi. Artinya ada orang sholat yang hanya ingin surga doang gitu, surga aja gitu. Terus ada juga orang sholat yang harapannya takut neraka. Itu seperti pembantu, seperti budak. Dia mengerjakan sesuatunya kan takut bosnya marahin. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu koperasi ini akan eksis terus karena ditangani oleh orang yang profesional. Insya Allah gitu ya. Ini ada salah satu jalan keluar yang selama ini dinanti-nantikan, diharap oleh kita semua. Dan insya Allah inilah mungkin cikal bakal tadi yang Pak Sadar bilang. Mas Maud mengatakan skema al-wasiat itu akan menjadi banyak ayah-ayah anak yatim. Sudah kebayang banget itu, sudah kebayang sekali. Nanti kalau hanya baru 200 orang ya yang anggota. Sudah sedemikian rupa. Jika sekarang ada 10.000 anggota Ahmadiyah yang 40.000 di data AIM, semuanya ikut kan subhanallah. Subhanallah. Ya sekecil-kecilan lah. Saya tugas di Gondrong, anggotanya 1.283. Ketika bilang, Pak, gimana ini kita mau ini? Saya bilang, berapa anggota jemaat Gondrong? 1.000. Cok ngumpulin duit 100.000 satu orang. Berapa tuh? Oh iya, 100.000 aja. Dan hitungannya sejam. Nggak usah hitungan 2 hari, sejam. 100 juta sejam. Gede ting 100.000 malah, 60.000. Ayat boga tuh. Ya piraku itu buka duit 50.000 gitu. Anak SDG bukaan gitu. Ya, kalau banyak orang itu begitu sistemnya, mudah banget. Makanya Gondrong bisa nutup halaman 1.000 meter persegi dengan konblok hanya cukup dengan sekian jam. Dibagi per orang 1 meter. Buka motor sawarata berapa meter jarak motor. Lamun umum 1 meter, tong asup motornya setengah tah. Tempat parkir di Gondrong di depan kan sudah tutup pakai konblok tuh. Ketika karpet mau dibeli 28 ke 28 berapa? Cukup seret 1 hari aja 115 juta terkumpul. Masya Allah. Tapi kita tidak ngumpulin duit, ngumpulin karpet gitu. Tidak boleh ngumpulin duit, tidak boleh. Cuman kalau karpet kan tidak mungkin bawa karpet semeter kan. Nah ini kan jemaat banyak butuh karpet itu apa kan bisa boleh koperasi nanti kerjasama dengan itu. Banyak masjid-masjid kita banyak yang butuh karpet, butuh apa-apa, material dan lain-lain. Dan kenapa tidak pakai koperasi ini aja gitu? Seperti Gondrong, Peninggiran, gede-gede itu jemaat.
Bisa Terus. dikelola dengan yang gini-gini itu. Nah, saya belajar dari situ. Jadi ketika ngumpul di Kota Mobagu, ada 600 orang bisa ngebangun bangunan 2 lantai 20 kali 15. Ada madrasah, ada domba misi. Ya sistemnya begitu. Nah, koperasi ini saya lihat seperti itu ruhnya, subhanallah, mudah-mudahan. Amin, 10.000 amin. orang anggota jemaat bisa ikut terekrut di 2022 nanti. 2024 semuanya bisa Amin. anggota. Amin. Amin. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf. Mari Bapak-bapak Jabat 2 dan Markas, kita tidak hanya sekedar untuk menyimak, tetapi kita harus menjadi bagian dari koperasi ini jika kita ingin tadi merealisasikan cita-cita kita bahwa jemaat itu bermanfaat bagi semua orang. Kita sejahtera dalam konteks tadi, bukan hanya kita yang sejahtera, tetapi orang lain pun bisa sejahtera. Karena Islam itu akar katanya bukan salam, tapi aslama. Itu kalau di bahasa Arab itu fi'il sulasi mujarad, ada tambahan satu huruf. Dari salam jadi aslam. Selamat bukan selamat tapi menyelamatkan. Aslama itu bukan sejahtera tetapi mensejahterakan. Salam itu selamat tapi aslama itu menyelamatkan. Tentu beda, selamat dan menyelamatkan berbeda. Nah, kita itu agamanya Islam, bukan salam. Agama kita itu aslama bukan salam. Sejahtera dan mensejahterakan. Mudah-mudahan seperti itu. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua pekerjaan dan usaha keras dari Bapak-bapak yang menjadi pengurus di operasi ini. Dan insya Allah semua anggota bisa terekrut dalam silsilah koperasi ini untuk kesejahteraan kita bersama dan lebih besarnya lagi untuk kemenangan Islam kedua kali melalui jemaat yang sama-sama kita cintai ini.